Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak dosen, Pak Dari Siregar. Perkenalkan, nama saya Gabriel Pernata Sormin dengan nomor NPM 2029061030. Di sini saya akan membahas sebuah makalah yang berjudul Identifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum. Di sini terdapat ada abstrak. Abstrak kajian sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat. Makalah ini membahas pendekatan-pendekatan sosiologi terhadap hukum seperti fungsionalisme, konflik, dan interaksionalisme simbolik yang membantu memahami hukum sebagai sistem sosial yang dinamis. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran sosiologi dalam pembentukan dan implementasi hukum di masyarakat, serta pentingnya penerapan teori sosiologi dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan relevan. Di sini terdapat ada kata kunci sosiologi hukum, fungsionalisme, konflik, interaksionalisme simbolik, atau struktur sosial. Pendahuluan. Sosiologi dan hukum merupakan dua bidang yang saling berkaitan dalam memahami dinamika masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai bagian dari struktur sosial serta sebagai alat. Sosiologi dan hukum merupakan dua bidang yang saling berkaitan dalam memahami dinamika masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai bagian dari struktur sosial serta sebagai alat yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum dalam mengatur perilaku hukum, sosiologi tidak dipandang sebagai norma yang absolut, tetapi lebih sebagai refleksi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi, hukum dipandang sebagai alat sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, dan kekuasaan. Di sini terdapat rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana hubungan antara sosiologi dan hukum dalam konteks sosial, dan nomor 2, apa saja pendekatan sosiologi yang relevan dalam kajian hukum, dan nomor 3, bagaimana penerapan teori sosiologi dalam praktik hukum. Di sini tujuan penelitian makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sosiologi dan hukum, mengidentifikasi pendekatan sosiologi yang relevan dalam kajian hukum, serta memaparkan penerapan teori sosiologi dalam praktik hukum dan kebijakan. Di sini terdapat ada pembahasan yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari sebagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Disiplin ini menekankan bahwa hukum bukanlah entitas yang kaku, melainkan terbentuk melalui proses sosial. Sosiologi hukum mencangkup kajian tentang pengaruh faktor sosial seperti kelas sosial, kekuasaan, dan konflik penting terhadap pembentukan dan penerapan hukum. Di sini nomor 2, pendekatan sosiologi terhadap hukum. Di sini ada pertama, pendekatan fungsionalisme. Pendekatan ini yang dipelopori oleh Emile Durkheim, melihat hukum sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai hasil konsensus sosial yang mengakomodasi nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Dan yang ada kedua ini ada B, pendekatan konflik. Dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Pendekatan konflik memandang hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menekankan kelompok-kelompok lemah. Hukum dianggap mewakili kepentingan kelas atau kelompok tertentu yang menciptakan ketimbangan dan ketidakadilan. Yang di sini ada C, pendekatan interaksionalisme simbolik. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang tetap dan absolut, tetapi hasil dari interaksi sosial.
Menurut ahli teori ini berpendapat bahwa persepsi dan interpretasi individu mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Dan di sini ada nomor 3, penerapan teori sosiologi dalam kajian hukum. Dan di sini ada A, fungsionalisme dalam kebijakan hukum. Pendekatan fungsionalisme berguna dalam merumuskan kebijakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Dan yang B, konflik dalam pembentukan kebijakan anti diskriminasi. Pendekatan konflik membantu dalam mengkaji kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi ketimbangan sosial. Hukum anti diskriminasi misalnya lahir dari kebutuhan untuk melindungi kelompok minoritas dari ketidakadilan dan diskriminasi oleh kelompok mayoritas yang berkuasa. Dan di sini ada C, interaksionalisme simbolik dalam penerapan hukum pidana. Dalam pendekatan interaksionalisme ini, simbolik hukum pidana dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi dan penafsiran sosial. Misal, undang-undang tentang perilaku kriminal seringkali melibatkan interpretasi sosial yang bisa berubah sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dan di sini ada kesimpulan. Pendekatan sosiologi terhadap kajian hukum memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai cerminan dari kondisi sosial dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dengan integritasikan perspektif sosial dalam kajian hukum, para pembuat kebijakan dapat menciptakan hukum yang lebih relevan dan adil bagi masyarakat. Pendekatan sosiologis seperti fungsionalisme, konflik, dan interaksionalisme simbolik sangat penting dalam membantu memahami bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan memengaruhi masyarakat. Dan di sini ada daftar pustaka menurut Durkheim dan menurut Marx dan menurut Weber M dan menurut Porn R. Dan makalah ini menunjukkan bagaimana pendekatan sosiologi terhadap hukum penting untuk memahami peran hukum dalam masyarakat dan relevansi dalam menjaga keadilan sosial. Demikianlah hasil presentasi saya tentang makalah identifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Sekian dari saya, Gabriel Pranata Sormin dengan nomor NPM 2029061030. Selamat sore dan terima kasih.